di acara pengabdian kepada masyarakat Universitas Bumi Persada. Alhamdulillah kita sudah berkumpul bersama, dan kepada yang terhormat Bapak Ketua LC, Bapak Rahmaddin Maruduri SPI, dan yang terhormat pemateri pertama Ibu Milatina Muhratullah MLS, yang terhormat pemateri kedua Bapak Muhammad Kafi Aulia Eskom MCS, waktunya seberapa panjang kan biasa nggak dengar sekarang reformasi birokrasi kan mana-mana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, saya Universitas Bumi Persada. Yang selama ini sudah jalan 6 tahun tapi belum ada SOP yang tersurat. Selama ini SOP-nya masih tersirat, jadi mudah-mudahan nanti Di PKN itu kan bukan berarti hari ini selesai, enggak, kita lepas harga, ini kan kita jangka panjang. Jadi misalnya ada kebutuhan ataupun kekurangan yang diutamakan dari menghubungi PKN ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anora SEMSM. Saya merupakan ketua pada PDP program Hibah PKN Bima yang mengangkat atau mengusung tema pendampingan SOP dan juga pembukuan keuangan melalui software Excel. Adapun standar operasional prosedur atau SOP dalam bidang manajemen organisasi, manajemen pendidikan, dan juga manajemen tata kelola keuangan. Dalam standar operasional prosedur atau SOP bimbingan Eka Learning Center atau yang dikenal dengan ILC, di sini terdapat 10 SOP nantinya yang akan digunakan oleh mitra. Adapun tujuan SOP untuk memberikan pedoman standar dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan juga keuangan pada bimbingan belajar Eka Learning Center atau ILC secara profesional, akuntabel, dan juga berkelanjutan. Ruang lingkup SOP yang akan digunakan yang pertama adalah prosedur rekrutmen pengajar yang nantinya akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses seleksi, perekrutan, dan penempatan pengajar, termasuk kualifikasi yang dibutuhkan, tahapan wawancara, serta mekanisme evaluasi awal agar diperoleh pengajar yang kompeten dan sejalan dengan visi lembaga Eka Learning Center. SOP kedua yaitu kode etik pengajar, yang nantinya standar etika dan juga perilaku profesional yang harus dipatuhi oleh seluruh pengajar, mencakup integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan interaksi dengan siswa, serta sesama rekan kerja. Prosedur SOP ketiga adalah pendaftaran siswa, yang mana tahapan ini dan ketentuan administratif dalam proses penerimaan siswa baru.
termasuk formulir pendaftaran, sistem pembayaran, dan dokumentasi data siswa. SOP keempat merupakan kode etik siswa yang memberikan panduan perilaku dan juga etika yang harus dijunjung tinggi oleh siswa selama mengikuti kegiatan belajar, demi menciptakan suasana belajar yang tertib, hormat, dan juga produktif. SOP kelima mengangkat tentang pengelolaan jadwal pengajaran, yang nanti akan membahas dari mekanisme penyusunan, evaluasi, dan penyesuaian jadwal pengajaran untuk memastikan efektivitas dan kontinuitas proses pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan siswa dan pengajar. SOP pada poin ke-6 yaitu pengelolaan keuangan terkait pemasukan dan juga pengeluaran, yang mana SOP ini merupakan pencatatan dan pelaporan seluruh aktivitas keuangan lembaga, baik dari sisi pemasukan, seperti pembayaran siswa maupun pengeluaran operasional, yang seluruhnya terdokumentasi melalui sistem Excel agar mudah diaudit dan dimonitor. Pada SOP ke-7 yaitu pembuatan laporan bulanan dan juga tahunan. SOP laporan keuangan ini akan membahas aktivitas lembaga secara rutin baik bulanan maupun tahunan. Dan SOP yang ke-8 merupakan reward bagi pengajar, yang mana akan memberikan penghargaan yang layak kepada pengajar atas kinerja, dedikasi, dan kontribusi positif mereka dalam meningkatkan mutu pembelajaran di ILC, guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif, kompetitif, dan inspiratif. Adapun SOP ke-9 yaitu merupakan reward bagi siswa, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan prestasi akademiknya, maupun sikap yang positif selama mengikuti proses pembelajaran di ILC. Reward ini bertujuan memotivasi siswa untuk terus berkembang, menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kompetitif. Dan adapun SOP yang terakhir atau poin ke-10 merupakan SOP pengajaran fasilitator, yang mana fasilitator merupakan pedoman kerja untuk memastikan proses pembelajaran berjalan secara terstruktur, profesional, dan konsisten, dengan menekankan kedisiplinan, ketepatan waktu, persiapan materi, serta penggunaan metode mengajar yang interaktif dan sesuai kebutuhan peserta. Hal ini bertujuan untuk mengatur standar pelaksanaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengajaran, sehingga kualitas pembelajaran dapat terjaga dan tujuan program tercapai secara optimal. Di dalam SOP ini sudah terdapat dasar-dasar hukum yang menurut standarnya sendiri mengikuti Standar Nasional Pendidikan, Kemitraan Masyarakat Kemendikbudristek, dan juga internal antara ILC dan tim pelaksana PKM, serta prinsip tata kelola yang baik atau good governance. Di dalam SOP ini sudah terdapat lembar-lembar SOP pengesahan yang nantinya akan disahkan oleh bagian lembaga ILC, yaitu terkait Ketua ILC, Sekretaris ILC, dan juga Bendahara ILC. Kami harapkan dengan terbentuknya SOP ini, ILC akan berkembang lebih maju dan manfaat yang kami berikan dapat dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Eka Utaminingsih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Utaminingsih SST, merupakan pendamping dalam pembuatan software keuangan yang akan digunakan oleh mitra Eka Learning Center atau ELC. Mari kita lihat sama-sama bentuk software yang akan saya jelaskan. Di sini terdapat beberapa item yang akan digunakan pada bimbel Eka Learning Center ataupun ELC, di mana di dalam software ini terdapat tentang data siswa, data program, data tutor, buku kas harian, rekap bulanan, laporan keuangan, honor tutor, dan juga kwitansi, nota pengeluaran, serta dashboard. Mari kita lihat penjelasan dan item yang terdapat di bagian masing-masing. Di mana di dalam data siswa ini terdapat ID siswa, nama, NIK, jenjang, kelas, program, dan juga tanggal daftar.
Kemudian, di dalam data program terdapat ID program, nama program, durasi, dan biaya. Di dalam data tutor terdapat item ID tutor, nama tutor, mata pelajaran, honor per sesi. Di dalam buku kas harian terdapat tanggal, uraian transaksi, debit, kredit, serta saldo yang dihasilkan. Di dalam rekap bulanan terdapat bulan, total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir. Dan di sini juga akan terdapat kurva hasil dari total pemasukan dan pengeluaran yang telah diinput di dalam rekap bulanan. Dan kemudian di dalam laporan keuangan terdapat item bulan, kas masuk, kas keluar, selisih, pendapatan, biaya, serta laba bersih. Di dalam honor tutor terdapat item nama tutor, jumlah sesi, honor per sesi, dan juga total honor serta status pembayaran. Kemudian di bagian kwitansi ini merupakan bentuk kwitansi pembayaran yang akan diisi berupa telah terima dari sejumlah atau totalan pembayaran yang diterima, dan kemudian untuk pembayaran yang merupakan keperluan pembayaran serta tanggal pembayaran, dan juga akan dilengkapi dengan tanda tangan petugas. Kemudian pada nota pengeluaran di sini merupakan tampilan dari bentuk nota pengeluaran yang telah diselesaikan, yang dimana di dalam nota pengeluaran ini akan terdapat nota, tanggal, sejumlah, keperluan, hingga tanda tangan yang menerima. Kemudian yang terakhir pada item dashboard di sini terdapat bulan, pemasukan, pengeluaran, di mana data bulan pemasukan pengeluaran ini akan diinputkan secara total sehingga akan menampilkan grafik yang akan menjelaskan tentang pemasukan, pengeluaran, serta jumlah yang telah terinput selama ini. Sekian dari penjelasan Excel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.